Iran mungkin terlihat seperti negara yang terisolasi. Di peta geopolitik, Iran tampak dikepung oleh pangkalan militer Amerika Serikat dan negara-negara tetangga yang menjadi sekutu dekat Washington. Tapi di balik isolasi itu, Iran memiliki strategi bertahan yang sangat agresif. Bukan dengan mengirim tentara regulernya ke garis depan, tapi dengan merawat jaringan kelompok kecil yang mematikan. Kelompok-kelompok itu tersebar di kantong-kantong negara tetangganya. Strategi inilah yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Iran alias proksi Iran. Keberadaan jaringan ini memaksa Israel sibuk luar biasa. Israel harus bolak-balik membersihkan proksi Iran ini sembari terus menoleh ke arah sekutu utamanya, Amerika Serikat, untuk meminta bantuan perlindungan. Lantas apa sebenarnya Ring of Fire Iran? Seperti apa taktik perlindungan ala Iran ini? Kita mungkin sering mendengar istilah Ring of Fire atau gugusan gunung berapi. Tapi dalam peta geopolitik Timur Tengah, Ring of Fire bukan soal bencana alam, tapi doktrin pertahanan Iran yang paling krusial. Secara resmi, Iran menyebutnya sebagai Wahdat al-Shahad yang berarti Unity of the Fronts alias Persatuan Front. Sebuah strategi yang dirancang untuk mengepung Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat dengan jaringan milisi bersenjata di seluruh kawasan. The Jerusalem Institute for Strategy and Security atau JISS menyebut doktrin ini diyakini diprakarsai oleh mendiang Mayor Jenderal Qasem Soleimani, petinggi IRGC yang dibunuh pada tahun 2020 oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Inti dari strategi ini adalah mengubah milisi-milisi yang sebelumnya terpisah menjadi satu komando yang terintegrasi. Jika satu front diserang, maka seluruh front berkewajiban melakukan balasan serentak. Musuh bebuyutan Iran adalah Israel, tapi Iran tidak memiliki perbatasan langsung dengan Israel. Itulah kenapa mereka membangun kelompok proksi yang disebut sebagai Axis of Resistance di sekitar Israel dan Iran. Di utara ada Hizbullah Lebanon dengan rudal-rudalnya. Di selatan, tepatnya di Gaza, ada Hamas dan Jihad Islam. Sementara di pintu masuk jalur laut dunia, ada Houthi di Yaman yang memegang kendali atas Selat Bab al-Mandab. Dan terakhir ada Kataib Hizbullah yang bermarkas di Irak dan Suriah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Ring of Fire ini bekerja? Cara kerja Ring of Fire yang pertama adalah dengan strategi forward defense alias pertahanan lini depan. Strategi ini bekerja dengan cara menciptakan kedalaman strategis dengan memindahkan medan perang. Dengan menempatkan ancaman rudal di Lebanon, Gaza, dan Yaman, Iran memastikan bahwa jika terjadi konflik, pertempuran terjadi di perbatasan Israel atau di pangkalan Amerika Serikat, bukan di wilayah kedaulatan Iran. Dengan adanya pertahanan di lini depan, Iran juga meningkatkan kapasitas second strike atau serangan balik. Misalnya, kalau ada fasilitas nuklir Iran diserang, proksi-proksi di cincin api Iran ini otomatis akan aktif dan membantu Iran melancarkan balasan. Cara kerja kedua adalah dengan menggeser dari aliansi politik ke aliansi militer. Solidaritas Iran dan proksinya kini bukan lagi didasarkan pada kesamaan ideologi politik semata, tapi juga menjadi kesatuan sistem militer. Melalui pasukan Quds, Iran mengkoordinasikan berbagai proksi ke dalam satu struktur keamanan. Iran pun tak hanya menyuapi proksi-proksinya dengan senjata jadi, tapi Iran juga memberikan pelatihan dan transfer teknologi agar sekutu-sekutunya bisa memproduksi senjata secara mandiri. Alhasil, serangan bisa terus berlanjut walaupun jalur pasukan Iran terganggu. Itu tadi cara kerja cincin api Iran yang membuat militer Amerika Serikat dan Israel pusing 7 keliling. Karena melalui jaringan proksi, Iran bisa membangun saturasi pertahanan. Artinya, serangan simultan dari berbagai arah yang dirancang untuk melampaui jumlah peluru kendali penangkis musuh, seperti Iron Dome punya Israel atau Patriot punya Amerika Serikat.
Nah, contohnya seperti yang terjadi pada serangan Juni 2025 lalu. Houthi turut melancarkan serangan rudal untuk menyibukkan Iron Dome Israel saat bersih tegang dengan Iran. Kekurangan peluru pertahanan, Israel pun kelimpungan saat rudal Iran menghujam dengan jumlah yang masif. Tak hanya melancarkan serangan dari berbagai titik, Iran dan proksinya pun juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya dari senjata. Iran dan proksinya bisa memproduksi drone atau rudal murah untuk melawan senjata-senjata mahal punya Israel dan Amerika Serikat. Sebagai perbandingannya, drone Shahed Iran itu harganya sekitar $20.000 Amerika Serikat. Sementara rudal-rudalnya seperti Quds atau Fateh senilai $100.000 sampai $200.000 Amerika Serikat. Nah, sementara berdasarkan laporan CSIS, sekali Amerika Serikat menembakkan Patriot, mereka harus mengeluarkan sekitar 3 sampai 4 juta dolar Amerika Serikat. Sementara Iron Dome sekali tembak sekitar 40.000 sampai 50.000 dolar Amerika Serikat. Walaupun lebih murah dari Patriot, Iron Dome tetap jauh lebih mahal dibanding satu roket rakitan Hamas yang nilainya hanya sekitar ratusan sampai 1.000 dolar. Pada akhirnya, Ring of Fire atau cincin api ini bukan sekadar aliansi militer biasa. Ia adalah perang asimetris dalam skala besar. Dengan memanfaatkan proksi, Iran berhasil memaksa musuh-musuhnya bertarung dalam perang berbiaya tinggi, di saat Teheran sendiri tetap aman di balik tembok kedaulatannya. Strategi ini menciptakan dilema besar bagi Amerika Serikat dan Israel. Selama jaringan ini masih solid dan transfer teknologi senjata murah terus berjalan, maka selama itu pula Amerika Serikat dan Israel akan terus dibuat pusing oleh doktrin pertahanan lini depan di tanah Persia. Apakah Amerika Serikat dan Iran akan terus menguras sumber daya untuk melawan tangan-tangan kecil Iran di Lebanon atau Yaman? Ataukah mereka berani mengambil resiko untuk menyerang jantung pertahanan di Teheran yang bisa memicu perang regional total? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.